Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita selalu sehat walafiat, selalu dilindungi Allah, kita selalu semangat dan selalu ceria untuk belajar. Anakku, hari ini kita akan belajar ngumpul bahasa Indonesia tema 4 subtema 1 kewajiban dan hakku. Materinya itu kalimat saran ya. Kalimat syarat adalah kalimat yang berisi penjelasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun, tidak kasar dan tidak keras. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, dan hendaknya. Contoh kalimat saran. Ini ada masalah, Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah. Sarannya bagaimana? Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Itu saran yang pertama. Saran yang kedua bagaimana? Seharusnya Edo menunggu sampai hujan. Ini juga nih, bagaimana supaya kita mendapat kasih sayang dari orang tua kita, dari ayah dan ibu? Ya, sebaiknya sayangilah ayah dan ibumu dengan tulus supaya kamu mendapat kasih sayang ayah dan ibu. Jadi itu sarannya. Nih, ada satu lagi masalah. Ibu belanja ke pasar, belanjaannya ketinggalan. Bagaimana saran kita? Ya, boleh aja ya sarannya seperti itu. Banyak sekali salah caranya. Ini contohnya, ini satu saran. Sebaiknya kita mengingatkan ibu supaya belanjaannya tidak tertinggal, atau kita boleh juga sebaiknya kita langsung mengambil belanjaan ibu yang tertinggal di pasar. Itu juga boleh ya jadi kalimat saran. Kalimat saran dari teks. Kalimat saran berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Jadi kalimatnya tidak acak-acakan ya. Perhatikan contoh berikut. Ya, menyayangi orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Orang tua telah menjaga dan merawat kita sejak kecil. Oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Anak harus berterima kasih dan mendoakan orang tua setiap hari ya. Jadi kita harus mendoakan orang tua kita harus berterima kasih karena mereka sudah menyayangi kita ya. Bagaimana sarannya yang sebaiknya kita berikan kalau ada masalah seperti itu? Sebaiknya bersyukurlah kita karena memiliki orang tua yang menyayangi. Kita harus bersyukur karena kita memiliki orang tua yang menyayangi kita. Ada masalahnya. Dalam satu keluarga, sesama anggota keluarga harus saling menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban. Dalam kewajiban terdapat hak yang kita peroleh. Kewajiban hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Saran kamu bagaimana? Iya, karena dengan saling menyayangi, menghormati, ya, saling menjaga, berarti kita telah melaksanakan kewajiban, juga kita telah memperoleh hak dari situ. Kan? Benar kan? Seharusnya memang harus saling menyayangi. Karena dengan saling menyayangi kita sudah melaksanakan kewajiban sekaligus kita mendapat hak kita. Langkah-langkah menulis kalimat saran. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, agar, hendaknya. 2. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. 3. Kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian suatu masalah, bukan menambah masalah ya. 4. Dalam menulis saran, gunakan kata-kata baku. Perhatikan kalimat berikut. Lampu kamar Dini sangat redup. Nah, permasalahan dalam kalimat tersebut adalah kamar Dini redup, bukan Dini, salah nulis ya. Kamar Dini redup. Kalimat sarannya bagaimana kalau lampunya redup ya? Sebaiknya Dini mengganti lampu kamarnya ya, bukan yang lain-lain, ini bukan, tapi kita langsung pada saran kita, sebaiknya Dini mengganti lampu kamarnya. Ingat loh anak-anakku,
Kalimat saran harus ditulis dengan bahasa yang santun. Selain itu, kalimat juga diakhiri dengan tanda baca titik. Menemukan kalimat saran dari teks yang dibacakan atau yang didengar. Kalimat saran berisi pendapat untuk mengatasi masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan, luwes, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau yang kita dengar. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat tersebut dalam buku catatan. Gunakan kalimat efektif dan kata baku dalam menulis kalimat saran. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan. Kita mengamati. Dini ingin rumahnya bersih sore hari. Deni melihat lantai teras kotor. Apa saran kita pada Deni? Sebaiknya Deni menyapu teras rumahnya sampai bersih. Ini lihat nih, sekarang kita latihan ya. Ada temanmu bertiga memakai baju sekolah ya. Dia memakai baju sekolah dari pulang sekolah. Terus mereka main hujan-hujanan, hujan berhenti, terik matahari, mereka masih memakai baju sekolah, bahkan sampai malam hari mereka pun masih memakai baju sekolah. Apa saranmu untuk temanmu yang bertiga ini? Tuliskan ya. Yang kedua nih, Udin minta dibelikan baju baru nih dia, padahal di lemarinya masih banyak baju Udin yang bagus. Apa saranmu untuk Udin? Ya. Pulang sekolah, Lani sangat lelah, capek dia. Dia tidur siang, tapi baju sekolahnya tidak diganti. Bagaimana menurutmu? Atau apa sih saranmu untuk si Lani? Nih, ada makanan lezat, ada pisang, ada apel, ada mangga, ada anggur ya. Nih, ibu selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih, tapi aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kalau ibunya sudah menyediakan makanan yang sehat, bersih, kamu lebih suka jajan. Apa sih sebenarnya yang harus kamu lakukan? Tuliskan ya. Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku, tapi aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kalau kita lihat nih gambar ini kan ada anak-anak yang kelaparan ya. Mereka saling berebut makanan satu tempat direbut untuk rame-rame. Nah, sebaiknya bagaimana kamu supaya kamu bisa memanfaatkan makanan yang sudah diberikan Allah sesuai dengan pesan ayah. Lagi, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo supaya rumahnya nggak berantakan nih kayak gambar tuh ya? Karena kita menentukan kalimat saran pada teks di bawah ini. Ini ada teks, kita disuruhkan menemukan kalimat sarannya di mana? Nah, kita baca dulu, kamu baca dulu ya. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Nah, mana yang merupakan kalimat saran di teks ini? Nanti kamu cari, tuliskan ya. Jika sudah selesai mengerjakan latihan, minta tolong sama orang tuamu ya untuk memfotonya. Tolong dikirim secara vertikal ya, karena Bu Guru nggak bisa baca kalau secara horizontal miring-miring, dan mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai sini dulu pembelajaran kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.